Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lanida Carolina, mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Kali ini saya akan mereview buku Pengantar Hukum Perdata Internasional karangan dari Ridwan Khairandi yang lahir pada tanggal 12 Februari 1962 di Banjarmasin. Beliau memperoleh sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1986, Magister Hukum dalam bidang Kajian Hukum Internasional dari Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung tahun 1996, dan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta dengan predikat Cum.Laude pada tahun 2003. Buku ini diterbitkan oleh FHUII Press cetakan pertama pada tahun 2007 dengan nomor ISBN 979-98018-8-5. Tebal buku ini 251 halaman, juga 23 bab di dalamnya, dengan detail menjelaskan tentang apa itu hukum perdata internasional dan segala yang mencakup di dalamnya. Menurut Ridwan Khairandi, hukum perdata internasional menjadi semakin penting artinya bagi keberhasilan transaksi-transaksi internasional. Saya akan memaparkan sedikit bab dalam buku ini. Dalam bab 1 dijelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional dengan memaparkan istilah dan pengertian, hukum perselisihan, hukum antar tata hukum, masalah pokok, ruang lingkup hukum perdata internasional. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, HPI ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda-beda. Di dalam bab ini juga dapat mengetahui masalah-masalah pokok HPI, seperti hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing, hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing, juga sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan pengadilan asing atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Pada bab 2 menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Pada bab ini menjelaskan tentang awal perkembangan hukum perdata internasional, masa pertumbuhan asas personal pada abad 6-10 Masehi, pertumbuhan asas teritorial pada abad 11-12 Masehi, perkembangan teori statuta di Italia, teori statuta di Prancis abad 16 Masehi, teori statuta Belanda abad 17 Masehi, dan teori-teori modern. Bab 3 di sini menjelaskan tentang titik-titik pertalian dalam hukum perdata internasional, yang menjelaskan mengenai pengertian macam-macam titik pertalian, di mana dalam ilmu hukum perdata internasional titik-titik pertalian dibagi menjadi 2, yaitu titik pertalian primer dan pertalian sekunder atau titik penentu, sedangkan yang titik premier tadi atau titik taut pembedaan. Pada bab 4 dijelaskan tentang kaulifikasi dalam hukum perdata internasional, mulai dari pengertiannya, macam kualifikasinya, arti pentingnya, teori dan masalah substansial juga prosedural. Bab 5 menjelaskan status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili, yang tentunya akan dijelaskan pengertiannya sampai pandangan dari Sudargo Gautama. Di bab 6 mengenai Renvoy, seperti penyebab timbulnya dan sebagainya. Bab 7 mengenai persoalan pendahuluan dengan menjelaskan pengertiannya,
persoalan pendahuluan tahap kedua, persyaratan persoalan pendahuluan, dan cara penyelesaiannya. Untuk bab 8 sendiri mengenai penyesuaian atau dijelaskannya pengertian penyesuaian yang dimaksud di sini, juga hubungan penyesuaian yang dengan kualifikasi. Kemudian pada bab 9 mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh, yang menjelaskan pengertian, arti penting juga fungsi ketertiban umum dalam HPI dan sebagainya. Bab 10 mengenai resiprositas. Di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penggunaan asas resiprositas. Dalam bab 11 mengenai penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum. Bab 12 hukum yang berlaku dalam kontrak bisnis internasional. Bab 13 perbuatan melawan di dalam hukum perdata internasional. Bab 14 status personal badan hukum dalam hukum perdata internasional. Bab 15 asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda. Untuk bab 16-nya sendiri mengenai asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga. Berikutnya bab 17 jurisdiksi, pengadilan dan arbitrase. Bab 18 hukum yang dipergunakan oleh arbitrase komersial internasional. Bab 19 penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara investor dan negara penerima modal. Bab 20 pemakaian hukum asing. Bab 21 pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Bab 22 pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Yang terakhir, bab 23 menjelaskan mengenai hukum acara perdata internasional dan konvensi-konvensi internasional yang perlu diratifikasi Indonesia. Kelebihan dari buku ini lengkap, dicantumkan juga pendapat para ahli, dan yang utama sangatlah membantu sekali untuk para mahasiswa dalam jurusan hukum. Begitu review buku pengantar hukum perdata internasional karangan Ridwan Khairandi. Bila ada salah kata dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.